Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya izinkan khatib untuk menyambung keterangan tentang makna qanitat, perempuan salihat. Kata Allah di surat An-Nisa ayat 34, perempuan yang salihat itu adalah perempuan yang pertama dia qanitat. Di 2 bulan yang lalu kita sampaikan bahwa qanitat mengandung 4 makna. Cuma yang sudah kita terangkan baru 1 yang pertama, yakni bahwa qanitat mengandung makna ta'at, taat patuh. Sudah kita sampaikan juga dari mana pangkalnya kepatuhan seperti apa yang mula-mula harus dikuatkan dan kemana ujungnya kepatuhan seperti apa pada akhirnya yang diharapkan. Maka dia dimulai dari kepatuhan pada Allah dan Rasul, lalu kemudian kepatuhan kepada ayah, ibu, lalu berujung pada kepatuhan terhadap suaminya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 makna lagi yang harus kita fahami dari kata qanitat, sehingga kita mengerti sifat perempuan salihah seperti apa yang Allah inginkan, sehingga kita mengerti sifat kesolehan pada perempuan yang seperti apa yang harus kita didikkan kepada keluarga kita yang perempuan. Taat sudah. Maka makna yang kedua dari qanitat adalah al-qaimat. Maknanya qaimat mengerjakan, mengurus. Jadi perempuan yang qanitat itu bukannya perempuan yang patuh saja, tapi perempuan yang punya kemampuan mengurus seluruh tanggung jawabnya. Terlebih lagi Rasulullah SAW mengatakan, kalau perempuan menjadi istri, maka perempuan yang menjadi istri itu punya satu status kepemimpinan. Amra'atun wal mar'atu, Rasulullah SAW. Dan wanita itu, kata Rasulullah, seorang istri itu ra'iyatun fi mali zawjiha, atau dalam riwayat lain fi baiti zawjiha. Dia adalah pemimpin yang mengurusi harta suaminya, pemimpin yang mengurusi rumah suaminya. Qanitat di dalamnya ada makna mengurus. Dan yang membuat khatib terkejut adalah ketika Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa wanita itu, karena dia disebut Rasulullah adalah ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya, maka seluruh urusan rumah itu harus mengerti dia. Bukan soal sumur, dapur, kasur saja. Yang mengejutkan kita, Imam Syarawi bahkan menyebutkan sampai urusan kelistrikan rumah, sampai urusan pipa-pipa yang ada di rumah, hendaknya dia mengerti. Maka tangan wanita hendaklah menjadi tangan yang terampil untuk seluruh urusan rumah. Tangan yang terampil, jemaah. Apa barang di rumah itu terampil dia mengurusnya. Kainnya dia terampil mengurusnya. Oh, ada besinya, besi itu pandai dia mengurusnya. Oh, ada kayunya, kayu itu pun pandai dia mengurusnya. Ajaib ketika Imam Syarawi dalam tafsirnya sampai menyebut seperti itu. Sementara hari ini kita membagi kerja laki-laki dan wanita di rumah agak berbeda. Bukan berarti laki-laki tidak perlu tahu, tidak. Tapi wanita mesti tahu itu. Begitu. Bahwa pada akhirnya laki-laki yang menuntaskan. Pada akhirnya suami, anak laki-laki yang kemudian menyelesaikan. Itu babnya adalah bab fiqhul hayah, kata para ulama, fikih kehidupan, bukan hak dan kewajiban. Itu komunikasi saja, itu hubungan hati saja.
Tapi walaupun misalnya memperbaiki kursi, kita sering katakan itu kerjanya laki-laki. Memperbaiki listrik, lampu, ganti bola lampu untuk laki-laki kan. Tapi hendaknya perempuan pun mengerti yang seperti itu. Sebab apa? Sebab itu bagian dari rumah. Bagian dari rumah. Dia ra'iyahnya, dia pemimpinnya. Terutama ketika tidak ada suami di rumah. Kalau dia tidak pandai begitu, maka dia akan mengundang laki-laki kan gitu. Asing untuk tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau dia punya keahlian itu, dia bisa ajarkan anak laki-lakinya. Kalau si suami tidak ada di rumah, dia bisa ajarkan, dia bisa tunjukkan, kemudian anak laki-laki itu yang menyelesaikan, bisa saja. Maka jangan terlalu dilarang wanita-wanita kita di rumah itu. Jangan dirahmati Allah. Kalau dia ingin ngecat rumah gitu ya, ada hak di situ. Karena dia ra'iyah fi baiti zawji. Dan di antara makna qanitat adalah qaimat, orang yang mengurus. Mengurus apa? Mengurus kepemimpinannya di rumah suami. Itu yang ketiga, itu yang kedua. Lalu kemudian qanitat juga berarti khasyiat. Khasyiat bil ubudiyah. Wanita-wanita yang tunduk dalam peribadatan. Tunduk dalam peribadatan, ahli dalam beribadah. Tangannya terampil, jiwanya ahli dalam. Dan alhamdulillah sejauh ini kalau kita melihat, kalau dibanding antara suami istri persentase mungkin lebih banyak ibadah istri daripada ibadah suami. Kalau ada yang terbalik, istimewa. Istimewa. Tapi kebanyakan di orang kita ini tidak. Kita bandingkan antara ayah dan ibu kita, mana yang lebih banyak puasanya? Banyak puasa ibu. Mana yang lebih banyak sholat sunnahnya? Lebih banyak sholat sunnah ibu kita. Bahkan mana yang lebih banyak mudah sedekahnya? Mudah sedekah ibu-ibu. Mana yang taklim? Yang taklim biasanya adalah ibu-ibu. Sama dirahmati Allah. Ternyata itu bagian dari makna qanitat. Mudahnya jiwa perempuan tunduk untuk beribadah, itu tandanya ada sifat qanitah di dalamnya. Ini perlu kita perhatikan pada diri anak perempuan kita, terutama yang menginjak usia remaja, yang mulai malas-malasan beribadah. Sementara qanitat adalah satu sifat rincian dari salihat yang Allah jelaskan di surat An-Nisa ayat 34. 3. Patuh mengurusi tanggung jawabnya di rumah. Kemudian yang ketiga, patuh tunduk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Teringat kami sedikit lagi bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa tempat terbaik bagi perempuan beribadah sholat itu adalah di rumahnya, bahkan di kamarnya. Tapi di tempat lain Nabi juga pernah melarang kaum laki-laki, jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan itu mendatangi masjid-masjid Allah. Ini harus bijaksana kita menghadapi dua hadis ini. Jangan sampai salah kaprah kita kemudian menurun kualitas ibadah kaum wanita ini. Menurun, lalu kemudian dia mulai malas ogah-ogahan beribadah. Gara-gara salah kaprah di dua hadis itu. Kayaknya bertentangan itu, tapi dia tidak bertentangan. Hadis yang pertama tadi disampaikan kepada wanita. Wahai wanita, sadarilah tempat ibadahmu, sholatmu yang paling baik itu di dalam rumah. Tapi untuk kaum laki-laki, kalau ada wanita yang ingin sholat ke masjid, itu Nabi katakan jangan dihalangi dia. Ini butuh komunikasi yang indah sekali antara laki-laki di rumah. Kalau tidak, perkara ibadah bisa menjadi masalah. Bisa jadi masalah. Berapa banyak wanita-wanita yang mempertanyakan hadis itu dalam pengajian. Dan dia meminta ustaz-ustaz yang di atas mimbar ini yang menjelaskan, padahal dia punya suami di rumah yang bisa mengajarkan, yang harus dia mengajar. Mari kita perhatikan.
3. Yang terakhir dari makna qanitat kata para ulama adalah al-mumsikatu anil kalam. Wanita-wanita yang pandai menahan lisannya. Ini bukan patuh saja makna qanitah. Ternyata makna qanitah itu juga adalah menahan lisan. Ini sejalan makna bahasa ini, makna secara bahasa, makna kata qanitah itu sejalan dengan kalimat Rasul kepada para wanita. Wahai para wanita, kalian tuh banyak nanti di neraka itu kaum wanita. Kenapa? Masalahnya di antaranya adalah karena perkara lisan, perkara lidah. Walaupun ada sebagian penelitian mengatakan wanita itu butuh didengarkan sekian ribu kata harus dia keluarkan, kalau tidak mampet di dalam dirinya kemudian jadi masalah. Tapi ayat mengatakan qanitat itu salah satu maknanya adalah yang pandai menjaga lisan. Maka penelitian tadi harus ditempatkan di posisi, jangan diadu dengan ayat. Bisa saja kita katakan bahwa penelitian tadi itu dalam standar normalnya, tapi kalau ingin wanita itu istimewa, dia harus pandai menahan. Dia harus pandai menahan sekian ribu kata itu untuk tidak keluar semuanya. Keluar dalam bentuk yang lain, keluar dalam bentuk yang beradab, keluar dalam bentuk keindahan-keindahan. Maka mendidik lisan perempuan tidak sama dengan mendidik lisan laki-laki. Lisan perempuan lisan yang harus sangat cerdas dalam berkias. Kita pernah sampaikan bagaimana anak putri dari Nabi Syuaib ketika dia ingin diminta dinikahkan dengan Nabi Musa, itu bahasanya sindirannya luar biasa. Wahai ayah, angkatlah pemuda itu menjadi pekerja kita, tunjuk dia jadi pekerja kita. Karena pekerja yang baik itu yang kuat lagi amanah. Nabi Syuaib paham, anaknya berkias. Ini anak minta dinikahkan, bukan minta sekedar pemuda itu dijadikan pekerja saja yang mengurusi ternak-ternak, tidak. Tapi sebenarnya anak saya ini minta agar pemuda itu jadi orang yang mengurusi dirinya. Maka didatangi Nabi Musa, ditawarkan oleh Nabi Syuaib, wahai Musa, maukah engkau menikahkan dengan putri? Jamaah dirahmati Allah. Takkan punya anak Nabi Syuaib itu, putri Nabi Syuaib itu kalimat seperti itu. Takkan ada kemampuan berkias dalam berkata-kata itu kecuali itu ada yang membiasakannya, ada yang mendidiknya. Maka ajarkan anak-anak perempuan kita bahasa kiasan, bahasa yang tidak langsung to the point, tidak. Mohon maaf, karena zaman hari ini orang semua serba to the point, langsung, sorahah, terang-terangan. Tapi itu kurang cocok untuk mendidik sifat qanitah di dalam diri kaum wanita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata satu kata di dalam Al-Quran kalau kita pelajari betul menjadikan kita punya banyak PR dalam hidup ini, punya banyak PR. Maka dalam kata qanitah kita harus mendidik ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada orang tua, ketaatannya kepada suami. Dalam kata qanitah kita harus mendidik pada anak perempuan, pada perempuan-perempuan di rumah kita itu kemampuan tangannya untuk mengurusi rumah. Pada kata qanitah itu kita harus mendidik anak kaum wanita itu untuk memiliki keahlian dalam beribadah yang luar biasa. Dan terakhir dalam kata qanitah itu kita harus mendidik lisan anak-anak perempuan kita agar menjadi lisan-lisan yang tunduk di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan yang bisa ditahan karena dia tahu bahwa pahala dari Allah dalam menahan lisan itu tidak sedikit. Tidak dia lepaskan karena dia tahu ancaman neraka di balik lepasnya seluruh kata-kata yang ada di dalam pikiran dan lisan. Mudah-mudahan ini menjadi satu cermatan kita. Oleh karena itu juga kita katakan tidak sama mendidik laki-laki dengan perempuan. Ingatlah kita ayat di surat Al-Imran ketika Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Mendidik anak laki-laki tidak boleh sama dengan mendidik anak perempuan.